Gimana, Mar? Ini rumahnya. Hah? Gue bingung. Kenapa? Soalnya pintunya kebuka nggak ada orang. Mungkin lagi keluar kali. Berantakan lagi. Hah? Tapi berantakan kayak gini, bro. Tapi ini kos-kosannya benar. Ini kacau banget dalaman ini. Oh iya. Berantakan banget. Kayak dia acak-acak orang ya? Diajak kacau orang. Dia pas gue datang barusan udah kayak gini. Kenapa ini? Ada apa ini? Terus klien kita, Vinda, kemana? Sempet nanya nggak sama orang kanan kiri? Nggak, belum, karena gue baru sampai, bro. Akhirnya kita coba tanya sama tetangga kanan kiri dan di situ ada tetangganya bilang, anaknya kemana ibu ya? Tadi dibawa sama orang tuh tadi. Nggak lama yang lalu, Vinda ini dipaksa ikut sama kawan-kawannya. Kenapa di jalan? Karena mana? Paksa pas saya mau nolongin, kesian. Sampai dia teriak-teriak, dipaksa ikut sama 2 orang cowok dan 1 orang perempuan. Naik motor di situ, kalau nggak mau ikut diancam. Kemana ibu? Ke arah sana? Ya ampun. Ini apa Karena jam raya? kayak gini loh ibu rumahnya. Temennya siapa namanya ibu? Saya kurang tahu ya. Ini langsung. Ya ibu ya. Makasih ibu ya. Ya saya. Akhirnya gue minta tolong tim berpencar untuk mencari di mana keberadaan klien kita yang namanya Vinda ini. Nah ini Albar nih Pak. Sulit ya. Di sini. Oke, sampai telepon Albar. Ini nih udah sampai tuh dia. Gue kayak dengar suara teriakan di sini, bro. Kita dapat kabar kalau klien kita Vinda ini ada di kebun. Ada motor pas ini gue lihat ada suara teriakan. Di mana? Di dalam sini. Yuk kita ke sana aja. Sana, yuk. Itu. Hoi, diapain itu? Hoi? 3 orang di situ maksa, mukul, maki-maki, bahkan ngancem klien kita Vinda. Hei! 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 Kita buru-buru datang di situ nyelamatin Vinda di situ dan kawan-kawannya ketakutan, kocar-kacir dia. Itu ada. Kejar. Gue kejar, ada seorang laki-laki di situ masuk ke hutan, masuk ke kebun, dia lari turun ke bawah. Akhirnya dia loncat nekat ke perkampungan. Gue nggak dapet di situ. Nah untungnya tim yang lain berhasil nangkep seorang perempuan. Gue tadi sempat dipukul. Apanya dipukul? Perut gue sempat Perutnya dipukul. Astagfirullahaladzim. Apa? Oh ini perempuan ini tadi. Siapa? Dia macam-macam sama cowok gue. Bentar dulu. Selesain baik-baik dong. Siapa yang pelakor? Ada masalah apa ini? Dia macam-macam sama cowok gue di belakang ya. Gue tanya dulu, emang bener dia ngelakuin Saya itu nggak semua? ngapain ke dia. Cowok dianya aja yang ganjin sama gue nggak ngapa-ngapain cowok lo. Perempuan itu namanya Reni. Jadi Reni ini merasa pacarnya ini direbut sama Vinda. Makanya lo kasih tahu cowok lo ada atau mau atau nggak? Lo mau nggak? Ini cuma masalah pacar aja harus berantem seperti ini. Seharusnya dia tahu diri. Lo yang kasih tahu cowok lo jangan ganggu gue. Cowok lo tuh yang ganjan, ngerti nggak? Seharusnya lo tuh bisa tahu diri. Lo tuh yang macam-macam sama cowok gue. Ribut di situ, Reni nggak terima, Vinda juga nggak terima di situ. Lo udah tahu dia punya pacar, lo ngapain masih deketin dia? Ah! Lo orang jelek. Tau nggak? Udah. Pagi sih semuanya. Kita di sini belum selesai doang ya. Hei! Itu Joko. Kita kejar dia. Lo kenal sama dia? Dia teman aku Kak Reni Kak. Oh emang teman. Iya dia teman aku. Terus kok temen kayak gitu sih? Cowoknya emang deketin aku tapi aku nggak ngapa-ngapain cowok dia. Dia taunya aku ngerebut cowoknya padahal cowoknya yang deketin aku terus.
Siapa nama cowoknya? Ya kayak sih Dodi. Nama Dodi. Aku nggak sering ketemu, cuman dia sering goda-godain aku aja selewatan gitu. Oh, tapi kamu nggak ngerespon? Enggak. Terus kenapa dia sampai senekat itu, Bal? Temen-temennya segala, ah? Dia emang apa bawa-bawa ke sini terus kaca-kaca kos-kosan loh. Ada yang hilang nggak barang-barang? Tadi batas atau apa nggak? Enggak. Mungkin ada yang tergeletak di Enggak. sini. Tadi aku dibawa sama motor rame-rame berdua sama cowok tadi ke sini. Nah, zaman sekarang ini nekat ya. Cuman gara-gara salah paham sampai main pukul seperti itu. Mana? Hilang. Udahlah biarin aja deh. Cuma yang penting dia nggak kenapa-napa kan? Perut aku sakit, Kak. Perut sakit. Nah ini Vinda kita tenangin, kita aja duduk, dia pun masih berhenti kesakitan perutnya. Aduh. Sini dulu deh, duduk dulu deh. Dia masih kesakitan, tapi dia maksa untuk cerita. Klien kita kali ini namanya adalah Vinda, umurnya 27 tahun. Ya ini ada hubungannya nggak sama Mbak pengen mencari keluarga? Nggak ada, Mas. Kalau Nggak ada sama ini sekali. kalau ini dia marah karena saya dibilang ngerebut cowok dia, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Silan kan Mbak mau nikah kan padahal katanya. Tapi Mbak, dia tahu nggak sih mau nikah? dia nggak tahu. Oh nggak tahu, pantesan dia cemburu. Ya, Ini rencana mau nikahnya kapan? rencananya tahun ini. Sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sekali, di mana anak di sini pada saat Vinda mau menikah, tiba-tiba dia nggak tahu di mana ibu dan bapaknya. Nah terus ini tujuannya mencari orang tua untuk apa ini? Karena calon suami saya Gilang nanyain kedua orang tua saya. Terus saya udah 1 bulanan ini nyari orang tua saya, tapi nggak ketemu juga, Kak. Nggak ketemu sama orang tua udah dari kapan? Saya dari 15 tahun udah pisah sama orang tua saya. Saya tinggal sama ayah saya. Nah Ayah terus saya. kan kalau untuk apa wali nikah kan cukup ayah aja. Ayah saya juga nggak tahu kemana. Saya umur 19 tahun, saya udah keluar dari rumah. Jadi semenjak dia tinggal bapaknya ini otoriter katanya. Selalu mengekang banget. Akhirnya dia merasa nggak betah. Saya terkekang, saya nggak bebas karena setiap kali kalau saya keluar rumah, mau kemana, mau main ke tempat teman, saya nggak pernah dikasih izin sama ayah saya. Dan Mbak mau nyari sekarang ini, kenapa nggak kemarin-kemarin Mbak? Karena saya teringat, karena saya butuh restu kedua orang tua saya buat nikah, Kak. Sebenarnya dari dulu saya pengen ketemu sama kedua orang tua saya. Cuman saya nggak tahu mau cari kemana. Mbak ini udah coba cari kemana aja? Saudara udah? Belum, Kak. Oh, Tapi saudara kemarin udah. saya dapat SMS dari temennya ayah saya waktu saya ke kantor ayah saya kemarin. Terus temennya ayah saya bilang dapat kabar terakhir di Klingkit Juanda. Ya udah kalau gitu kita coba cek nanti alamatnya, kita coba kasih tim alamatnya Klingkit di Juanda ya. Nah nanti baru kita akan lanjut pencarian. Stop coba ya. Tolongin dong. Tolongin dong. Sini, makan nanti kasih. Dikasih nanti makanan. Ayo. Sampai di rumahnya Om Fendi, kita ketok pintunya. Tadinya kita berharap bisa ketemu sama Om Fendi ataupun istrinya. Tapi ternyata... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Om Fendi-nya ada. Lu ngapain kesini? Loh. Hah? Ngapain ini? Ini acara apa sih? Ngapain di sini? Mbak sabar dulu, ini Mbak kenapa dorong-dorong dia? Ini kan masih saudara kan? Gue sama Feli juga kaget loh, ini kan saudara. Kenapa mukanya langsung cemberut begitu, marah, dan klien kita pindah langsung didorong di situ?
gue kesini baik-baik, gue cuma mau nyari nyokap bokap gue. Sejak kapan rumah gue berubah jadi panti jompo? Mbak sabar dulu Mbak, tenang dulu gini. Mbak sabar dulu, duduk dulu, kita Ini ada ngobrol. acara apa? Enggak, tenang dulu Mbak, sabar dulu. Mbak nggak usah marah-marah gitu, kenapa sih? Ini loh Mbak, dia ini mau cari bapaknya. Dia ngapain bantuin dia? Dia bukan siapa-siapa gue. Gue heran loh di situ. Jujur gue heran, kenapa dia semarah itu, kenapa dia sebenci itu, ada masalah apa ini? Ngomong kayak gitu sih Tisa. Lu itu udah nggak dianggap keluarga ya sama kita? Aku tega banget sih ngomong kayak gitu Tisa. Gue kesini nyari nyokap bokap gue, tau nggak? Denger ya, Om Alam itu bukannya bokap lo. Mbak sabar Mbak, Mbak ini Mbak jangan ngomong sembarangan loh. Ini kan anaknya, Mbak jangan ngomong sembarangan. Dia cuma loh. anak nyokapnya ya, bukan hanya Om Alam. Gue sama Felix shock di situ. Jadi Pak Alam itu bukan bokapnya Vinda dong. Pak Alam itu bokap kandung gue, di Citarum nggak boleh ngomong kayak gitu. Denger ya, kalau Om Alam bokap lo nggak akan sedarin, lo nggak akan sebadul ini. Lo jahat banget sih. Sekarang denger ya, Om Alam itu selingkuhin karena sama nyokap lo. Mau selingkuh, maksudnya apa? Ini Mbak sebenarnya apa sih? Tadi Mbak ngomong dia bukan bokap kandungnya, sekarang ngomong selingkuh. Sebenarnya apa sih? Nyokapnya itu liar banget, udah selingkuhin Om Alam. Lo nggak benar. Lo nggak usah ngomong sembarangan. Lo jahat banget sih mulut lo. Mbak. Di situ. Dorong-dorongan, jambak-jambakan di situ. Gue kesini baik-baik. Karena kesini cuma mau Iya, kita bantuan kan informasi mau Mbak. nanya. Mbak nggak usah marah-marah seperti itu. Gue nggak ngurusin nyokap lo, gue nggak ngurusin bokap lo. Dan kita nanya di mana, terus bapaknya di mana? Ya sekarang mereka ada di mana? Mbak kasih tahu mereka ada di mana, tahu nggak? Cari aja informasinya ke Tante Surti di rumahnya Kelapa 2. Surti ini siapa? Kamu kenal Tante Surti siapa? Tante Surti, tante gue. Sudah, pergi nggak sekarang? Iya, iya. Ya oke, ya udah nggak usah pakai sapi ya Mbak. Iya. Pergi nggak sekarang? Lo biasa aja dong. Pergi atau aku panggil Tante. Iya. Aku jangan pakai ini. Mbak udah Mbak, udah Mbak, udah. Udah, tolong pergi ya. Tolong pergi sekarang juga. Iya. Iya. Pergi. Bisa sendiri udah emosi, kita diusir, dapat alamatnya Ibu Surti, adiknya Pak Alam. Jahat banget ya, nggak mau Sebentar, nggak sini. tahu, nggak tahu. Mbak ini saya mau ngomong masalah. Enggak, ini Mbak nggak pernah dengar berita itu. Aku nggak tahu apa-apa kak. Aku taunya Pak Alam itu bapak kandung aku. Itu bilang seperti itu loh. Dan kamu selama ini ngerasa nggak sih ibu kamu selingkuh? Sebelum ibu dan papa kamu pisah? Enggak kak. Enggak. Dan pisahnya bukan karena ibu kamu selingkuh? Bukan. Ya udah berarti nggak usah dengerin omongan dia. Kita coba cari lagi ya di daerah Depok ya. Ibu Surti ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tante. Di tempatnya Ibu Surti, baru diketok pintunya. Ibu Surti ini begitu ngelihat Vinda, sama. Tante. Kamu kemana tuh selama ini? Kemana aja kamu? Tenang dulu tante. Tenang dulu tante. Iya, dia kasih kesempatan dia untuk menjelasin tante. Iya, oke bukan urusan saya nggak apa-apa, tapi dia punya hak untuk menjelaskan semuanya dong itu. Tolong dengerin dulu sebentar, tolong dengerin tante. Tante. Aku mau nanya tante. Bener tante kata Tisa, aku barusan dari tempat Tisa. Tisa bilang Ayah Alam itu bukan bapak kandung aku. Tisa bener. Hah? Bener tante kata Tisa, aku barusan dari tempat Tisa. Tisa bilang Ayah Alam itu bukan bapak kandung aku. Tisa bener. Hah? Astagfirullahaladzim tante. Ya Allah. Pak Alam itu yang sudah ngurusin kamu dari kecil. Yang udah berat kamu, tapi kamunya kenapa ninggalin Pak Alam? Dijelaskan sama Tante Surti tentang besarnya kasih sayang bapaknya terhadap Vinda.
besarnya jasa-jasa bapaknya terhadap Vinda. Tapi Vinda begitu saja meninggalkan dia. Maafin aku tante, aku gak ada maksud buat tinggalin ayah. Akhirnya masih sering nanyain ya tante, nanyain Panda nggak tante? Masih tanyain, cuma jadinya bedanya nggak inget sama ayahnya. Enggak, aku inget sama ayah tante. Aku sayang sama ayah. Tapi kalau sakit manggil-manggil terus. Bapaknya sakit berarti. Sakit tante. Manggil-manggil terus kalau sakit. Cuma dia nggak pernah ingat sebindanya dari kecil. Maafin aku tante. Maafin aku. Aku bisa nyari ayah tante. Maafin aku. Ayah di mana? Ayahmu di Sawangan, kerja jadi satpam. Vinda kaget di situ. Vinda nggak percaya. Sekarang susah, Gak ada yang rawat tante. nggak ada yang ngerawat, ya hidup sendiri. Sendirian. Ya ampun, kenapa dia nggak tinggal di sini aja? Enggak. Tante. Ayah kan kemarin kerja di kepala gudang tante. Ya itu dulu, sekarang mah nggak, udah susah. Gimana tadi tante alamatnya? Di Sawangan. Sawangan gimana ya tante? Pengasinan. Pengasinan. Kita coba ke sana. Kasih alamatnya, disuruh kita menuju ke sana. Ayo kak. Ini katanya di sini ya. Di situ kan. Ayo coba yuk. Sampai di tempat itu, tempat kerjanya Pak Alam, ada salah satu security di sana. Kita izin, kita tanya. Mbak, malam Mbak. Ada Pak ya, Pak? Maaf, Pak. ganggu sebentar Pak. Yuk, Iya. ada bisa dibantu? Saya dari Antv Pak. Ya. Ya, mau nanya namanya Pak Alam kerja di sini nggak Pak ya? Betul? Ada Pak. Ya. Oh ada Pak. Mau lagi tugas? Pak bisa ngobrol sebentar sama Pak Alam Pak. Tunggu sekali ya? Iya, Iya, Pak. ada yang mau ketemu Pak. Tunggu sebentar, Pak, iya. ada di belakang. Iya Aku Pak ya, panggil ya. tolong Pak ya. Ya makasih Pak ya. Nggak lama dipanggilkan. Dan begitu Pak Alam keluar, Silakan, Mbak. Ayah, ini pindah ayah. Kamu pindah. Iya ayah, ini pindah. Ngapain kamu ke sini? Pindah kangen sama ayah, pindah pengen ketemu ayah. Sudah bertahun-tahun kamu lantarin bapak ya. Pak Alam ini memang benar-benar orang yang keras kepala. Dia nggak mau memaafkan anaknya. Dia bilang anaknya tidak tahu diri. Dia bilang anaknya sudah lupa sama dia. Dan dia tidak mau ketemu sama anaknya. Sudah pergi kamu. Enggak ayah. Ayah, maafin Pindah ayah. Ayah jangan pergi lagi. Ayah, Pindah mau ngerawat ayah. Kamu mau ngerawat aku? Aku nggak mau dirawat dengan uang nggak bener. Maksudnya apa ini? Kaget kita semua di situ. Iya, saya nggak mau punya anak yang mendapatkan uang dari uang haram. Ayah kok ngomongnya kayak gitu sih? Ayah dengar selama ini kamu bekerja di tempat orang yang tidak benar. Enggak ayah, aku kerja di restoran ayah. Aku nggak kerja nggak bener ayah, aku kerja di restoran. Saya nggak percaya. Kamu bohong. Enggak, Pergi kamu. enggak ayah. Ayah aku sekarang jadi marketing dealer mobil ayah sekarang ayah. Kamu mau bohong lagi sama ayah? Enggak, aku nggak bohong ayah. Aku mohon maafin aku ayah. Ayah mau ikut aku ya, maafin aku ya ayah. Aku mau merawat ayah lagi. Aku mau hidup sama ayah. Tidak. Ayah tetap tidak mau. Kenapa ayah nggak mau? Apa karena aku bukan anak kandung ayah? Sekarang kamu sudah tahu bahwa kamu bukan anak kandung saya.
Sudah ayah bilang, kamu nggak pernah ngerti. Sekarang kamu nyari-nyari ayah. Minta maaf ayah, aku salah. Pindah minta maaf ayah, maafin Pindah ya. Pindah minta maaf. Ayah akan hidup dengan cara ayah sendiri. Kamu boleh hidup dengan cara kamu sendiri. Enggak ayah nggak boleh. Ayah. Dia memohon sama bapaknya tapi nggak peduli. Bapaknya bilang sudah, saya tidak mau ketemu sama kamu. Pindah ngerawat ayah ya. Tidak mau, bapak tetap tidak mau. Siapapun akan merawat bapak. Kalau bapak kasih dia kesempatan pak, dia tulus mau berubah, dia tulus mau merawat bapak. Ayah nggak boleh ngomong kayak gitu ayah. Ayah nggak sayang sama Pindah. Ayah sayang sama Pindah, tapi Pindah kurang ajar terhadap ayah. Ayah ditelantarin, sakit hati gara-gara itu. Maafin Pindah dulu ayah. Pindah tahu Pindah salah. Pindah salah dulu. Ayah, ibu di mana ayah? Ayah mendengar kabar, ibu kamu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Gak mungkin. Ayah bohong, gak mungkin ibu meninggal. Shock di situ Finda. Padahal dia berharap ibu kandungnya bisa diundang acara pernikahan dia. Tapi ternyata udah meninggal dunia. Gak mungkin ibu meninggal ayah. Bapak coba ikut sama anaknya Pak, kasihan Pak. Tidak, Pak, kamu jangan ikut campur dia urusan sayang saya. sama Bapak, dia Tidak, sayang tidak. sama Bapak. Saya nggak bohong Pak. Saya tidak mau memaafkan dia. Dia sudah melantarin saya bertahun-tahun. Pak, dia bentar lagi mau nikah Pak. Dia pengen Bapak hadir Pak. Iya, iya. Aku nggak punya siapa-siapa selain ayah. Ayah jangan tinggalin aku lagi. Aku nggak mau jauh dari ayah. Sebaiknya kamu lepaskan. Pergilah ayah. Tapi nggak mau ayah. Ayah tetap akan hidup sendiri. Minta mohon. Minta ayah. 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 Pak, kasih kesempatan Pak, sebentar aja Pak. Pak, tolong Pak, bagaimanapun juga dia sayang Sudah, sama sudah. Bapak. Saya sudah tidak mau lagi hidup dengan dia. Tapi dia sayang Aku sama tetap Bapak. mau sendiri. Pak. Sudah, Bapak jangan ikut campur. Pindah pun nangis di situ. Lemas dia badannya. Dan dia bilang sama gue sama Feli, dia nggak mau melanjutkan pencarian. Kita akan berusaha coba bujuk terus kok. Aku nggak mau lanjutin pencarian lagi. Nggak ada gunanya, ibu udah nggak ada. Ayah nggak mau sama aku lagi. Tapi coba dipikirkan dulu. Ya ini mungkin ayah kamu masih shock, masih kaget. Ayah nggak mau terima aku karena aku bukan anak kandung dia. Bukan karena itu kan dia sayang sama kamu. Ayah nggak sayang lagi sama aku. Dia lemas di situ. Ya, dia nangis di situ, dia menyesalin semuanya. Akhirnya kita antar pulang, kita break pencarian. Satu hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Antv ngubungin kita. Ada seorang ibu-ibu yang namanya Ibu Yati pengen mencari Finda. Ya, saat ini kita lagi janjian sama seseorang. Di sini orang tersebut mau ngomong sesuatu yang penting buat kita semuanya. Jadi ibu ini datang ke Antv. Dia ngaku-ngaku bahwa dia ini adalah ibunya Finda. Tapi
nggak tahu nih apakah ini bisa dipercaya atau enggak. Makanya kita mau tanya lebih serius lagi sama dia, tanya lebih detail lagi sama dia. Kita coba interogasi dia. Kita ajak ketemuan di satu tempat, di pinggir jalan. Kita tanya sama ibu ini. Anak ibu siapa? Vinda maksudnya ibu. Iya Vinda. Oh ini ibunya Vinda. Saya ibunya Vinda, Mas. Ya maaf ibu tahu Vinda mau nyari ibunya dari siapa? Dari tetangganya Fendi. Tangannya Fendi maksudnya. Omnya Vinda, Om Fendi. Iya. Sekarang ibu ngaku sebagai ibunya Vinda. Ibu tahu nggak? Kalau kita dapat informasi ibunya Vinda itu udah meninggal dunia. Udah Mas, saya masih sehat-sehat aja kok. Tolongin saya Mas. Saya pengen ketemu anak saya, tolong. Saya ibunya, benar saya ibunya. Dia nangis di situ. Ibu Yati nangis. Dia bilang dia menyesal karena dia dulu tidak punya apa-apa. Jangan kan ngasih makan anaknya, makan untuk dia sendiri aja dia sanggup katanya. Nangis di situ. Ibu kemana aja selama ini? Ibu nggak pernah nyariin Vinda. Saya sudah nyari Mas, tapi saya nggak nemuin. Saya kangen sekarang sama dia itu emang anakku. Enggak, ibu terakhir. Ya. Ibu terakhir ketemu sama anak ibu kapan? Udah 15 tahun yang lalu. Berarti di sini dia tahu semua kejadian. Waktu kita tanya Vinda tinggal sama siapa? Dia jawab tinggal sama Pak Alam. Ibu ngapain tinggalkan dia sama Pak Alam? Ya karena keadaan Mas. Keadaan apa? Keadaan diri saya saya nyari kerja untuk cari makan saya sendiri aja susah. Gimana saya mau hidupin anak saya itu? Itu kan tugasnya Pak Alam, Ibu. Ya habis gimana ya, saya udah nggak tahan. Nggak tahan kenapa? Pak Alam itu keras, pemarah. Saya sering dipukulin Mas. Ibu sering dipukulin? Iya. Saya nggak kuat hidup sama dia Mas, tolong. Akhirnya gue tanya, apa buktinya ibu adalah ibunya Vinda? Sekarang buktinya apa? Kalau ibu ini benar-benar ibunya, coba. Ya buktinya Pak Alam itu. Kenapa dengan Pak Alam? Iya, dia tahu diri saya, dia tahu saya, siapa saya, dia tahu. Tolong temukan saya dengan Pak Alam. Dia nggak bisa bohong. Kalau udah ketemu saya, dia nggak bisa bohong. Tolong, saya pengen ketemu anak saya sekarang juga. Bener ibu mau ketemu sama anak ibu? Iya benar, saya mau ketemu. Tolong. Ibu nggak memanfaatkan sesuatu kan di sini? Enggak. Saya sekedar seorang ibu. Saya kangen sama anak. Tolong dong Mbak, temukan saya dengan anak saya. Kalau Ibu serius, kalau Ibu yakin mau ketemu sama Vinda, kita bantuin Ibu. Tolong dong. Ibu yakin Ibu serius? Serius, saya kangen sama anak saya. Ya udah kita antar ya. Kita antar. Sudah, untuk membuktikan semuanya, kita ajak Ibu Yati ini ketemu sama Pak Alam. Misi Pak. Iya. Pak. Ya.
Ini apa-apaan lagi nih? Ngapain sih pada kesini? Gue ngeliat mukanya, tatapan matanya Pak Alam begitu ketemu sama Ibu Yati, dia berubah 180 derajat di situ. Pak, Ini Pak, mana dia mau pindah? ngomong. Pindah mana? Pindah. Iya, kamu ngumpetin pindah kan dari aku. Pindah saya yang ngurusin. Kamu kemana aja selama ini? Masih main gila dengan laki-laki lain? Ibu mana sama aja. Astagfirullahaladzim, Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih, Pak? Bapak kenapa boleh begitu, Pak? Bapak yang jahat sama saya. Bapak selalu jahat sama saya. Bapak mukulin saya kan? Saya nggak mau hidup sama Bapak. Saya nggak mau. Apa ibu pernah ngurusin Linda selama ini? Nangis di situ Ibu Yati. Dia minta maaf. Dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia pengen dia bisa mendapatkan ya rezeki yang berlebih untuk merawat anak-anaknya. Tapi waktu itu nggak bisa karena dia nggak punya uang katanya. Dia sengaja pergi meninggalkan keluarganya untuk mencari uang. Bapak kan yang bilang kalau saya ini udah mati. Kalau iya kenapa? Bapak benar-benar jahat. Jahat Bapak. Tega. Kamu nggak pernah ngurusin selama ini. Sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah melihat muka kamu di hadapan kita. Tapi kan saya juga mencari. Tapi Bapak yang ngumpetin si Pinda. Cepat Pak, tolong. Tolong mana cepat. Untuk apa lagi kamu cari pindah? Ya aku ibunya. Saya tidak Kamu tahu nggak di mana ngerti pindah juga sekarang. ya. Siapa orang yang mau menerima perempuan? Apa? Antara Ibu Yati dengan Pak Alam ribut di situ satu sama lain. Mereka cekcok, mereka berantem di situ sampai akhirnya kita tengahin. Aku ingin ketemu anakku, tolong. Gak ada gunanya Bapak kayak gini terus. Mau sampai kapan Bapak mau ribut sama Ibu? Kasihan Pak. Ya sudah kalau begitu kamu pergi dari sini. Jangan ganggu Sebelum saya aku lagi. ketemu anakku, aku nggak mau pergi. Anak ibu itu orang kamu nggak percaya? Tanya sama Rudi bekas anak buah saya di Cilengsi sana. Ya kita minta tolong sama tim untuk cari alamatnya Pak Rudi di daerah Cilengsi. Setelah tim mendapatkan informasi alamat lengkapnya, kita menuju ke sana. Bapak pergi aja. Pas sampai di tempat itu ternyata Pak Rudi lagi makan. Dan tim bilang itu yang namanya Pak Rudi. Ya, Pak. Gue barusan udah ke rumahnya Rudi. Di situ nggak ada Rudinya. Rudinya terus? keluar. Terus kata tetangga, Rudinya nongkrong di warteg Barokah. Ya udah buru-buru kita langsung samperin, kita deketin di situ. Makasih Pak. Kamu kenal saya? Kamu kenal saya nggak? Masalah Pak Alam ya? Masalah Pak Alam saya nggak ikut campur. Tolong Pak. Dulu dia memang atasan saya, tapi itu waktu di pabrik. Sekarang sudah Enggak, Bapak sabar aja, tenang aja dulu Pak. Tadi dia mau kabur, akhirnya buru-buru kita pegang dia, kita tanyain dia. Pak. Ayo Bu. Bapak sabar dulu. Bapak sabar dulu. Ini kan kita mau nanya baik-baik. Tolong anak saya di mana? Iya. Katanya dia kerja di restoran. Hah? Katanya dia kerja di Saya nggak restoran. tahu Bu, sekarang dia keberadaan dia di mana saya nggak. Kita jelasin bahwa kita di sini disuruh sama Pak Alam untuk tanya tentang keberadaan anaknya yang namanya Vinda. Bapak tahu nggak Vinda ada di mana? Pak dengerin, kita Tolong datang dong. ke sini disuruh Pak Alam. Ya, kita datang ke sini disuruh Pak Alam. Jadi tunjukkan harus ketemu sama Bapak. Bapak nunjukkan di mana. Terakhir itu saya tahu dia kerja di sebuah karaoke itu. Karaoke. Karaoke-nya. Apa? Karaoke. Karaoke apa ini? Karaoke apa? Tempat kafe itu yang melayani tamu, nemenin tamu-tamu gitu. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin anak saya kayak gitu. Saya pernah ditemenin sama dia Bu. Tapi nggak Ditemenin. Ditemenin apa maksud Bapak? Ditemenin karaoke? kamu jahat. Kamu pasti nuduh anak saya yang enggak ya? Kasihan kamu anak saya kehilangan. Kamu jahat.
ya, tolong kasih tahu yang sebenarnya Pak. Cepat di mana Tolong kasih anak tahu saya? sebenarnya Pak. Pak, iya Ibu tolong kasih Nggak kesempatan. mungkin dia Sabar, Ibu, kerja yang sabar, nggak Ibu, benar. biar dia Dia kerja di jelasin. karaoke Budi. Iya, Dia tapi Di daerah kota. Ini Tapi Vinda saya yang dimaksud. lupa. Kota Ini Vinda yang mana? dimaksud. Iya. Hah? Tidak. Itu Nggak kapan? kota. Kapan kerjanya? Kapan itu? Saya udah Kapan? sebulan yang lalu. Oh, Pak, dia bukannya marketing, Pak. Enggak, Dia bukannya kerja di marketing. Kamu jahat ya, kamu nuduh anak saya ya. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa ini? Kalau nggak percaya ikut saya. Ya udah kebetulan saya pengen Bapak untuk ikut untuk nunjukin kebenarannya. Bapak bener nggak bohong ini? Kalau gitu Bapak tunjukin tempatnya aja di mana sana. Bapak ikut Ya, kita. Bapak tunjukin Pak ya. Ya, bener tunjukin Pak ya. Oke, Albar, bawa Albar. Bar. Tunjukin tempatnya Pak kalau bohong, Bang. Ya. Ayo, Bu. Yuk langsung kita tempat sana. Ayo. Ayo, Bang. Ini loh, Pak. Iya, nggak bisa tanya aja. Cari aja. Makasih, Pak ya. Misi, Mas. Wah. Loh, ini kan ini kan temannya Vinda kan? Sini, Bu. Jadi Kalian ngapain lagi kesini coba? enggak deh, nggak usah bohong deh, udah nggak usah bohong. Bentar, Gua mau ngomong. Vinda kan? Katanya lu di sini tahu di mana Vinda. Lu temennya Vinda juga berarti kan? Tapi gua nggak tahu di mana Vinda dong. Ini apa Gak mungkin lah, Vinda katanya biasa di sini. Gua mana tahu. Kamu temennya apa jangan-jangan lo yang ngajakin dia buat kerja kayak gini ya? Lo kalau ngomong hati-hati ya. Gua nggak tahu apa-apa ya soal Vinda ya. Nggak suka kali kok sini ada di sini nih. Ini apa maksudnya coba? Karena cuma lo yang ada di sini. Mana anak saya? Cepat. Ya, saya nggak tahu anak ibu di mana. Saya nggak tahu makanya ibu tuh kalau misalnya Mbak. orang tua tuh yang benar dong. Astagfirullahaladzim, Mbak, Saya sopan nggak dikit. tahu masa punya anak atau anaknya di mana atau anaknya kerja apa. Itu tahu anak di Astagfirullahaladzim. Shock di situ. Ibu Yati kaget, dia nangis di situ. Dia nggak percaya anaknya seperti itu sampai dia nanya lagi, bener kamu jangan bohong, nggak mungkin anak saya seperti ini, kamu jangan bohong. Nah, pas kita lagi ngobrol sama Reni, tiba-tiba Kalau tadi kan tolong dong, anak saya di mana? Di mana? Naik mobil itu. dari ke situ dan gue bilang, Albar, Wibi, Joko, cepat kejar itu mobil, jangan sampai lepas, cepat kejar itu mobil, ada kemungkinan pindah di sana. Kejar motor mana motor? Masuk, ayo buruan. Feli masuk, Fel. Ayo bu. Buruan, masuk. Tutup bu. Kejar. Mobil ini dia menuju ke suatu tempat dan ternyata dia masuk ke alang-alang, masuk ke kebun di situ, masuk ke hutan dan dibawa pindah ini. Masih. Hei. Ini apa-apaan? Hah? Lu apa-apaan? Hah? Ini cewek gua. Selama ini dia udah berbohong sama gue. Dia ngaku dia kerja cuma di dalam mobil, ternyata dia kerjanya di karaoke. Enggak. Kita putus sekarang. Enggak mas, aku nggak mau. Ini anakku. Enggak. Bu Yati di situ datang langsung peluk Vinda di situ. Dia nangis, dia peluk Vinda, dia cium Vinda di situ dan dia cerita. Selama ini ibu kangen ya. Selama ini kau tinggal dengan ibu. Sayang, kembali pada ibu nak. Ini ibu. Iya nak. Tapi kata ayah bilang ibu udah meninggal. Ayahmu jahat. Ya Allah, alhamdulillah kau pertemukan dengan anakku.
Jangan pergi lagi ya nak. Jangan tinggalkan ibu nak. Maafkan ibu selama ini tidak mengurusi kamu karena keberadaan ibu seperti ini. Sehat sekarang. Sama-sama lagi. Gak bisa tinggal sama ibu. Kenapa? Selama ini yang ngurus aku ayah, bukan ibu. Aku tahu ibu meninggalkan kamu pasti ada sebabnya. Ibu sebenarnya nggak tega nak, tapi keadaannya nak. Apapun itu alasannya, ibu gak boleh tinggalin aku. Gak ngerasa ibu sayang sama aku. Tapi batin ibu, seorang ibu yang melahirkanmu, menyusui, tetap ingat sama anaknya nak. Ayah yang lebih peduli sama aku. Ibu tahu nak. Jangan tinggalin ibu nak. Ayo pergi sama ibu ya nak. Kita berkumpul lagi. Ibu kangen. Ibu akan membalas semua kesalahan ibu untuk mengurusi kamu sampai nanti kamu menikah. Tolong jadikan anakku, kembalikan. Ya Allah, kenapa aku begini? Tolong, Ma. Aku minta tolong. Ya ibu sabar ya, insya Allah ya ibu saya terpulang aja ibu ya, udah nggak apa-apa. Insya Allah udah ikhlaskan, ini mungkin jalan dari Allah. Ya, ibu harus ikhlas ya, apapun yang terjadi semua kehendak Allah. Ibu udah berusaha kan ya, ya mungkin sekarang mungkin ya Vinda mungkin belum bisa menerima ibu, tapi mungkin besok berusaha, insya Allah kita datengin lagi, mudah-mudahan Vinda bisa terima ibu ya. Ya kita antar pulang dulu ibu ya. Kenapa seorang anak menjadi seorang yang berani membengkang kedua orang tuanya? Kenapa seorang anak menjadi seorang yang liar terhadap keluarganya? Pada dasarnya, itu bukan kesalahan anak semuanya. Kita ingat bahwa Allah menitipkan anak kepada kita. Itu adalah amanah supaya kita jaga, kita rawat, kita sayangi, kita beri dia pendidikan, ya kita ajarkan dia yang baik. Akhirnya apa? Kalau anak kita didik dengan baik, dengan agama, ya dengan iman dan takwa serta amal soleh sesuai dengan ajaran Al-Quran, insya Allah anak itu besarnya juga akan tumbuh baik. Padahal anak perempuan yang tidak dekat sama ayahnya, maka ayahnya akan ditarik ke pintu neraka. Kalau dibilang misalkan, jagalah didiklah anak kita sebaik-baiknya, amalkan ilmu agama, dekatkan kepada Allah SWT agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, agar anak kita menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang salah satunya mendapatkan mahkota di surga nanti dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.